dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM. Dan alhamdulillah hari ini Mitra JC kita kembali berjumpa di hari Kamis ya, Kamis siang tapi cuacanya kayak masih pagi gitu ya. Hujan deras ya Mbak ya? Iya, hujan deras di luar sana Mitra JC. Alhamdulillah jangan sampai mengeluh karena hujan itu datangnya dari Allah, hujan itu rahmat dari Allah. Kita harus tetap semangat. Meskipun hujan di luar sana, cuacanya mendung, bikin kita kayak pengen narik selimut gitu ya. Iya, benar. Tapi jangan terbawa suasana, kita tetap harus semangat. Dan seperti Umi Anik yang selalu semangat di hari ini, tentunya kita akan sharing-sharing yang Mitra JC bersama Umi Anik tentang pembelajaran anak di kelas 1 SD. Nah, siapa nih bunda-bunda yang punya anak di kelas 1 SD boleh merapat langsung ya. Dan sulit membaca ya terutama. Ya. Tapi Adara belum menyapa Bunda Umi Anik nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah sehat, khair dan selalu dalam lindungan Allah. Tapi nggak hujan-hujanan kan tadi Umi? Alhamdulillah gerimis. Umi sampai baru hujan deras. Alhamdulillah. Tandanya Umi harus segera melangkahkan kaki ke sini. Iya, siap insyaallah. Iya, baik. Mitra JC yang baru saja bergabung di 107.7 FM ataupun Mitra JC yang sedang berselancar di media sosialnya bisa meluncur ke Facebook Radio JC dan tinggalkan komen atau pertanyaannya di Facebook Radio JC. Dan tentunya Umi, kita kan ini masih PJJ ya? Ya, betul. Masih PJJ, masih udah hampir setahun ya Mi ya? Iya, setahun. Kemarin kita mulai bulan Maret ya. Mungkin sebulan lagi ya. Sebulan lagi. Pas setahun persis, subhanallah. Setahun usia COVID Mitra JC. Iya. Oke, kita akan membahas tentang kesulitan membaca di anak usia kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Di SD Umi sendiri, SD yang Kasih Ananda. SD Kasih Ananda yang berada di Jalan Pegangsaan. Iya, Jalan Pegangsaan Raya yang posisinya insya Allah bisa dijangkau dari semua arah. Dan posisinya itu kalau kita dari Semper, kita naik lurus saja mungkin sekitar berapa ya, 300 meter dekat dengan Stadion Tugu. Di situ ada sekolah kami, SDS Kasih Ananda 1. Dan jalurnya jalur 07 ya Mi? Ya betul, jalur 07 ke Igi, tapi jangan sampai ke Igi, kejauhan banget itu. Jauh sekali. Posisi kita ada di deket Stadion Tugu. Ya, jadi tidak jauh dari Stadion Tugu. Itu ada SDS Kasih Ananda 1. SDS Kasih Ananda 1. Ya, dan di SDS Kasih Ananda 1 itu gimana sih Mi nanganin, karena kan nggak mesti apa ya, pasti ada kesulitan-kesulitan yang alami ya, dialami oleh orang tua, oleh guru, iya. Gitu kan? Ketika memberikan pelajaran membaca kepada anak di usia kelas 1, apalagi kelas 1 kan baru masuk ya. Iya, benar. Kelas 1 ini kalau menurut penelitian dari Australia Mbak ya, bahwa kelas 1 sampai kelas 3 ini termasuk anak-anak yang usia dini. Jadi usia 0 sampai 8 tahun. Dan ini membutuhkan penanganan yang tepat, penanganan yang ekstra, terutama di dalam hal membaca, menulis, di dalam hal literasi ya, tentunya literasi dasar seperti membaca dan menulis. Ini nomor 1 karena tanpa membaca anak nggak akan mampu untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Bisa dikatakan bahwa membaca ini adalah membuka cakrawala dunia. Dan membaca ini adalah gerbangnya ilmu. Jadi pondasi dasar anak ini, membaca ini adalah sesuatu yang pondasi awal anak untuk meraih ilmu yang lebih jauh atau lebih tinggi. Artinya sebagai orang tua, guru, ini harus mempunyai keterampilan
keterampilan bagaimana melakukan pendampingan kepada anak-anak agar anak-anak ini mampu membaca dan menulis. Nah, biasanya ini adalah sesuatu yang sangat berat. Kapan bimbingan yang tepat, metode apa yang cocok, itu sebagai guru dan orang tua selalu ada kerjasama. Kami selalu melakukan kerjasama, selalu membangun komunikasi dengan para orang tua yang memang pada mengeluh bagaimana nih proses PJJ, bagaimana nih penanganan anak-anak saya di dalam membaca. Karena membaca ini adalah kunci kunci utama bagaimana anak-anak ini nanti akan mampu mendaki kelas-kelas yang berikutnya, mampu mempelajari ilmu-ilmu yang lebih sulit di tempat yang berikutnya, Mbak. Jadi yang harus kita lakukan pembelajaran kepada anak kelas 1 ini, bangun dulu komunikasi dengan orang tua. Sinergi ya, orang tua dan guru. Karena pada dasarnya guru dengan orang tua ini adalah satu kesatuan ya, di mana guru mengajar di sekolah dan orang tua yang saat ini menjadi guru anaknya di rumah. Bahkan guru-guru kami di SD Kasih Ananda 1 ini mempunyai keterampilan yang hebat dan luar biasa, di mana kemarin itu saya melihat bahwa untuk mengukur suhu itu seperti apa. Mereka memberikan keterampilan ukur suhu di dapur dengan cara merebus air, lantas melihat berapa sih suhu yang derajat Celcius ketika air direbus. Nah, artinya anak-anak ini melakukan praktek secara langsung dibimbing dengan orang tuanya. Jadi antara ilmu yang tekstual menjadi kontekstual ya. Ini luar biasa, yang kemajuan yang sangat hebat menurut saya yang dimiliki oleh guru-guru kami di SDS Kasih Ananda 1. Bagaimana mampu memberikan formula pembelajaran sehingga formula ini menjadi sangat menyenangkan, dapat diterapkan oleh ibu-ibu di rumah dan anak-anak di sekolah. Contoh sebelum kita membahas cara membaca, saya kasih contoh dulu ketika pembelajaran numerik. Numerik ini kan mungkin anak-anak untuk 1 kilo, 1 ons itu kan membutuhkan, kalau di sekolah itu mungkin kita akan mengukur tangga. Tangga dari sentimeter, desimeter gitu ya, atau dari kilometer, ons gitu. Tetapi ketika hari ini kita PJJ, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, anugerah dari Allah, sehingga anak-anak ini mampu membuat benar-benar mempraktekkan yang tadi kita sebut dengan tekstual di buku, sehingga mampu menjadi kontekstual, di mana kalau 1 kilo dikurangin 1 ons itu ada berapa. Itu kita praktekkan dalam bentuk membantu orang tua membuat kue dengan ukuran sekian. Jadi langsung praktek. Jadi misalkan dulu tuh Dara belajar cuman hanya sekedar teori. Ya, teks doang gitu kan. Cuma ngebayangin begini gitu, hanya dalam imajinasi. Tapi sekarang ini udah dimudahkan, ditambah anugerah PJJ ya. Ditambah dibantu sama orang tua. Jadi nggak khawatir kalau misalnya kita dulu mungkin belajar mau tes suhu itu ya, harus nyalain kompor, takut kepanasan atau gimana, karena ada orang tua yang mendampingi gitu kan, jadi nggak khawatir. Dan justru anak-anak ini benar-benar merasakan secara praktek nyata di lapangan. Yang mungkin selama ini kita hanya 1 kilo dikurangin 2 ons atau dikurangi, kalau 1 dibagi 1/4 ada berapa? Mereka berapa? Ada kue kita bagi 4, jadi satunya berapa? Benar-benar nyata, dan itu mereka, anak-anak kami ya sangat antusias, dibantu dengan orang tua. Mereka membuat video dan itu membuat kami sangat, ini adalah anugerah PJJ. Jadi PJJ itu menyenangkan. Dan memang dibalik sesuatu yang kesulitan itu kan pasti ada kemudahan. Dan dibalik kesulitan, dan Allah akan menjanjikan kemudahan-kemudahan itu. Dan inilah kemudahan yang kalau menurut saya sebagai guru ini
anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah melalui corona ini, bahwa PJJ ini semakin dekat antara anak dengan orang tua. Yang kedua adalah bagaimana anak ini mampu mengkontekstualkan ilmu yang dari buku saja mampu dibawa ke dalam kehidupan nyata, dan ini luar biasa. Kita bisa alami ini di musim corona ya. dan SDM, sumber daya manusia guru ini juga dituntut skillnya. Jadi bagaimana memformulasikan sebuah kurikulum, memformulasikan silabus yang ada, sehingga silabus yang ada ini tidak bertentangan, atau silabus yang ada ini bahkan bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kami ini kecerdasan yang luar biasa yang harus dimiliki oleh guru, yang mana guru ini harus mampu, benar-benar mampu merefleksikan silabus yang ada di dalam kurikulum sehingga mampu diterapkan. Dan yang lebih unik lagi, orang tua mampu mendampingi anak sehingga anak mempunyai kedekatan emosional, mempunyai ilmu yang praktek langsung. Terus ini juga hebat. ada kerjasama juga ya, Mbak? Ya, ini kerjasama yang hebat, betul. Mungkin ada beberapa orang tua yang mengalami dilema, aduh Umi sebenarnya sih yang mengerjakan aku sendiri gitu ya. Ini keluhan-keluhan mama ya. Yang kalau mungkin karena nggak sabar juga kali ini. Ya, sebenarnya itu ketidaksabaran salah satu ya faktor kenapa kok orang tua mengerjakan, mungkin ketidaksabaran orang tua di dalam mendampingin anak. Harusnya kan anak ini dibangun motivasinya, yuk kita kerjakan bareng, yuk nak kita sharing. Atau mungkin juga sebaliknya Umi, anak-anak yang nggak mau belajar, akhirnya sementara tugas harus disetor misalkan. Ya mungkin akhirnya, ya deadline waktu ya. Orang tuanya yang ngerjain. Iya, mungkin itu menjadi beberapa kendala. Tetapi kendala ini tidak bisa kita pukul rata semuanya ya, bahwa belajar PJJ adalah penuh masalah, tidak. Justru PJJ ini kita ambil hikmahnya. Di PJJ ini hikmahnya sangat besar, yaitu di mana ilmu ini yang awalnya tekstual menjadi kontekstual. Ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus kita sadari dan harus kita ikhlas menerimanya. Dan orang tua hari ini saya rasa mendapatkan kedudukan yang paling tinggi karena sebagai orang tua plus sebagai guru. Alhamdulillah, ini anugerah ya Mbak ya, yang anugerah yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mbak Dara, bahwa pembelajaran pada anak SD ini, kami di kelas 1 khususnya di SD SKC Ananda ini selalu menjadi perhatian sangat penting. Sangat penting, kenapa? Karena seperti tadi, membaca ini adalah ilmu, membuka cakrawala dunia. Jika anak tidak mampu membaca atau anak-anak ini terhambat membacanya, maka akan berdampak pada emosional juga. Emosi anak, sehingga anak bisa jadi anak tidak percaya diri, anak merasa bahwa dirinya bodoh, pada sebenarnya tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Maka ini fungsi orang tua dan guru harus membuat benar-benar membuat metode yang cocok, yang pas buat anak-anak kita. Mendukung anak-anak kita supaya anak-anak kelas 1 ini mempunyai keinginan untuk membaca dan membaca ini. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan Iqra ya. Masya Allah, ternyata Iqra ini benar-benar membuat seorang manusia ini diangkat derajatnya oleh Allah itu ya dari ilmunya. Ilmu ini didapat dari mana? Dari Iqra. Ya, maka ini adalah sebuah linearitas. Kalau kita membaca pasti kita akan berilmu, dan kita akan berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu janji Allah. Maka para mama, orang tua, bunda di rumah, ayo mari bahwa mendampingi anak-anak membaca ini adalah
menjalankan perintah Allah ya di dalam Al-Qur'an, yaitu Iqra ya, Iqra. Dan yakin bahwa ketika anak-anak kita ini mempunyai ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sendiri Mbak Dara di SDS Kasih Ananda 1 ini lebih kita tekankan kepada setiap CAWU ya, setiap per 4 semester bagaimana kita ya per catur wulan, biasanya 4 semester ya Mbak, 4 bulan. Dalam 4 bulan itu selalu kita deteksi mana anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih ekstra dibanding anak-anak yang lain. Terkadang kemampuan anak membaca ini berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang satunya. Nah, ini perlu kita pengamatan dan observasi yang tepat. Maka guru kelas 1 ini harus mempunyai ekstra kesabaran. Nah, kelas 1 ini kami pilihkan Mbak Dara guru-guru yang memang mampu melayani anak-anak, mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, mampu menjadi ibu bagi anak-anak, di mana anak-anak ini masih belajar membaca. Artinya kalau kita anak-anak belajar membaca, pastinya dia akan masih konsonan ini, huruf bunyi ini harus diajarkan. A harus jelas bunyinya, B bentuknya seperti ini, C seperti ini. Nah, itu kita harus bisa koreksi, observasi dengan tepat. Nah, jika caturulan pertama kita sudah observasi, caturulan kedua kita juga observasi pula, maka kita bisa memberikan media-media bantuan, Mbak, seperti kayak CD interaktif, komputer kita di SD Kasih Ananda ini ada pembelajaran TIK ya Mbak ya, TIK yaitu komputer. Di situ juga nanti akan ketika anak kesulitan untuk menulis huruf, ketika kita dihadapkan di dalam komputer, anak akan hanya tinggal memencet saja ya. Artinya anak sudah mulai memahami. Kita observ dulu anak paham bahasa, kesulitannya di bentuk hurufnya, atau kesulitannya anak memang tidak mampu, bentuk-bentuk huruf ini tidak mampu dia memahaminya, atau kesulitannya dia tidak mampu menggabungkan huruf-huruf dua konsonan, misalnya KA, KI, KU, digabung-gabung seperti itu, tidak mampu, atau tidak mampu membaca dengan benar, tetapi dia tidak mampu mensintetis. Jadi dia tidak mampu apa sih yang dibaca. Misalnya ketika ada tulisan, di situ ada gambar ayam, tetapi tulisannya ini J aja, GO, go, jago. Seharusnya dibaca jago, tetapi dibaca ayam. Ini berarti ini anak mempunyai masalah sebenarnya di dalam membaca. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan sebagai guru, ini harus diperhatikan. Oh, berarti anak saya ini harus diberikan pembelajaran yang ekstra, waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat ini seperti apa? Biasanya kalau tingkatnya rendah, kami biasanya memberikan pelajaran tambahan itu 20 menit atau 1 jam dalam 1 minggu. 1 jam dalam 1 minggu. Ya, artinya kalau 1 jam dalam 1 minggu berarti 1 jam berapa menit, Mbak? 60 dalam 1 minggu. Tetapi itu hanya ekstra ya, tambahan. Ibu, bunda, guru juga harus memberikan latihan membaca ini 20 menit dalam sehari, itu wajib. 20 menit dalam sehari. Ya, 20 menit dalam sehari ini wajib membaca ya. Bukan biasanya belajar ini kan sudah menulis atau berhitung, dihitung udah 1 jam nih aku baca, aku belajarnya sudah 1 jam. Maka ini juga tidak menemukan pengobatan yang bagus, tidak mendapatkan bentuk pelayanan cara membaca yang bagus. Jadi cara membaca supaya anak cepat di dalam membaca, luangkan waktu 20 menit dalam sehari khusus untuk anak mengenal huruf, menggabungkan antara huruf yang satu dengan satunya sehingga membentuk sebuah kata,
dari kata ini membentuk sebuah kalimat. Jadi khusus untuk membaca aja ya. Ya, jadi membaca ini memang sangat penting. Pertama baca dulu, baca ini sangat pertama. Jadi 20 menit harus kita sisihkan waktu kita untuk anak-anak kita. Tidak nyampe setengah jam ya. Ya, tapi di dalam 20 menit itu harus berkualitas. Jangan 20 menit bundanya sambil main handphone atau bundanya sambil mengoreksi pekerjaan lainnya. Tapi benar-benar khusus 20 menit ini untuk mendampingi anak kita yang memang baru belajar membaca. Ini yang harus kita berikan teknik-tekniknya. Untuk belajar membaca sendiri pun Mbak, kita juga harus memberikannya secara bertahap. Ya, secara bertahap ini kita tidak bisa memberikan anak, kita lihat dulu teknik-tekniknya bertahap ini, maksudnya hari ini kita memberikan anak dalam bentuk grafik membacanya, besok dalam bentuk cerita, jadi harus bervariasi sehingga anak tidak menemukan kebosanan. Variasi di dalam membaca. Ada pula membaca dalam bentuk silahkan anak menggambar. Memang anak misalnya dia memang suka menggambar, silahkan dia menggambar. Kadang-kadang orang tua itu marah loh kalau anak-anak coret-coret, ya kan? Kamu disuruh baca malah menggambar, kan begitu. Cuman harusnya itu dijadikan sebuah media. Jadi biarkan saja anak menggambar. Kita fasilitasi, berikan buku gambar, fasilitasi. Oke, dia menggambar misalnya gunung. Di usianya yang 7 tahun seharusnya dia sudah mampu menulis, dia sudah mampu membaca. Tapi kenapa kok dia hanya menggambar saja? Nah, Bunda nggak usah berkecil hati atau kita marah terlebih dahulu. Berikan saja memang buku gambarnya. Silakan anak-anak menggambar. Nah, dari gambar itu kita komunikasi dengan anak-anak kita. Dek, ini gambar apa, Dek? Oh, ini gambar gunung, Mam. Oke, kalau gunung, tulisannya gimana? Nah, ya. Jadi, oh, gunung, G seperti apa? G seperti apa? Dia akan memulai, oh iya gunung. Kita oh G ugu N unu ang, misal. Dia tulis tuh gunung di sisi ini. Iya, ini apa, Dek? Oh, ini jalan, Bun. Oke deh, kita nulis jalan yuk. Tulis jalan. Artinya dalam sebuah gambar itu nanti akan tersusun sebuah kalimat kan. Artinya itu kita memberikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak tidak merasa ditekan, bahkan anak-anak merasa senang dengan metode yang kita berikan. Dengan dia menggambar, kita tanyakan. Ini hanya salah satu teknik ya. Salah satu teknik cara. Lantas banyak hal-hal loh Mbak yang apa saja yang harus dikuasai untuk membaca. Kadang-kadang Bunda ini punya kesulitan Mbak. Iya. Kesulitan untuk mendampingi anak belajar membaca ya. Iya, kesulitan membaca anak-anak kita ini, bagaimana sih anak-anak ini, hal-hal apa saja sih yang harus dikuasai oleh anak sehingga anak kita ini mampu membaca. Yang pertama ini adalah kita pemahaman struktur kata. Struktur kata atau bunyi-bunyian ini Mbak. Ketika anak-anak ini terlambat di dalam bicara, ini juga akan mempengaruhi kualitas membacanya. Atau pendengaran. Pendengaran yang sulit ini juga akan mempengaruhi cara membacanya nanti di kemudian hari. Atau berbicara yang tidak tersusun dengan rapi. Yang tidak tersusun dengan rapi itu pun juga akan mempengaruhi anak untuk tidak mampu membaca dengan baik. Jadi sebagai orang tua, yang pertama adalah kita harus memberikan pemahaman secara terstruktur setiap kata, yaitu anak kita ajarkan bunyi-bunyian dan bagaimana memanipulasi sebuah bunyi yang datang melalui pendengarannya. Anak membaca itu kan modelnya dua Mbak, pendengaran dan visual ya. Jadi audio ya di dalam telinga kita pendengarannya, dan visualnya penglihatannya. Setelah didengar, setelah itu diolah di otak kita, diolah di otak anak. Setelah itu anak-anak
diterjemah, dilanjutkan ke dalam tulisan-tulisan. Jadi modal membaca ini pendengaran dan penglihatan. Ini modal utama membaca. Kalau pendengarannya terganggu, pasti ini akan kesulitan anak mendengar ketika kita mengimla ya, mendikte. Ataupun ketika dia kesulitan untuk berbicara. Kesulitan untuk berbicara itu pun juga akan mempengaruhi dia untuk membaca. Misal di dalam hatinya sudah tahu ini akan membaca Sali dan Toni, tetapi ketika dia tidak mampu menyusun kata-kata dengan bagus, akhirnya dia sulit untuk membaca. Maka yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ini struktur suara, struktur kata harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, bunyi tulisan Toni, coba kamu dengar Toni, Toni, ikutin gerakan mulut kamu ikutin Toni. Nah, ketika anak mengikuti suara kita, maka di dalam otaknya itu sudah mulai menggambarkan. Oh, kalau bunyi yang masuk di dalam telinganya itu bunyi Toni, maka otaknya itu juga akan mencari file-file. Oh, Toni itu harus terdiri dari huruf T, O, N, I. Baru dia keluarkan melalui bentuk tulisan dan visualnya membenarkan dari situ. Maka yang pertama adalah suara, Mbak. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepada anak-anak kita tuh bahasa cedal ya. Ketika anak-anak cadel ya. Maaf. Jadi kalau anak-anak cadel kita mengikuti, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap nanti cara dia membaca nanti. Dan pertama tadi bunyi, pastikan pendengaran anak-anak kita. Jadi kenapa kok anak-anak kita ini sulit membaca? Kok kalau didikte anak-anak kita ini sulit? Perhatikan pendengarannya. Ketika anak-anak kita tuh apa tadi apa? Berarti dia sedang pendengarannya sedang bekerja. Apa sih yang disuruh? Maka orang tua juga harus dengan sabar. Toni, udah kan enggak? Toni, jangan. Kasih jeda. Toni. Gitu. Atau misalnya kaki. Seperti itu. Jangan kaki. Sehingga anak-anak kita ini tidak mendengarkan konsonan itu dengan baik. Mengapa? Karena memang telinganya ini terkadang antara anak yang satu dengan satunya agak berbeda. Mungkin kalau anak yang tidak terganggu, Toni asik saja dia, Toni. Tetapi ketika anak yang satunya memang ada gangguan di dalam pendengarannya, di dalam otaknya, maka harus guru atau orang tua mengimlakkan, mendiktekan dengan cara sabar, dan suaranya itu konsonannya diputus-putus. Sepeda. Ayo dengarkan sekali lagi. Sepeda. Seperti itu. Jadi kan sepeda, itu sepeda, dengar nggak sih sepeda? udah naik beberapa oktav ya. Nah justru naiknya oktav inilah yang membuat anak-anak semakin nggak ngerti, semakin tidak percaya diri. Aduh, mamaku bilang apa sih? Lama kelamaan ini berantem antara anak tua. Dan udahan belajarnya. Akhirnya yang menjadi pengadilan adalah bapaknya. Lihat ini anak kamu nih nggak mau belajar. Padahal memang teknik yang dimiliki oleh guru atau oleh orang tua ini belum sampai di tingkat kebutuhan anak ini. Karena anak-anak macam-macamnya kebutuhannya. Lantas yang kedua adalah penguasaan asosiasi suara dan simbol, Mbak. Jadi suara tadi dengan simbol ini kita ajarkan kepada anak-anak. Misal se ini berasal dari kata S dan E. Se. Kalau ada kata se, ini bisa dibaca se, bisa dibaca se. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Jangan sampai orang tua mengatakan, begitu aja kamu nggak tahu, makanya main aja. Nah, ini yang sulit. Padahal yang dibutuhkan anak-anak adalah
bagaimana dia mengasosiasikan antara suara dengan simbol. Ketika kita menyatakan se, ini anak-anak se, berarti dia akan mengasosiasikan, oh simbolnya se itu S itu dengan E, kadang-kadang S dengan I, kan gitu ya. Si, oh bukan sayang, coba dengarkan. Umi akan bicara ya, se berarti S sama E. Ya, oke, se itu oke, dapat se kamu. Seperti harus butuh sabaran ya. Se, P. Ketika P juga anak-anak kan, oh P ini simbolnya apa ya? Oh, P ini berarti P dengan E. Nah, inilah simbol-simbol ini, asosiasi antara simbol dengan suara, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak. Diajarkan, karena anak-anak ini juga tidak mungkin dia bisa tanpa diajari. Dan tuh nggak bisa, iya, nggak bisa. Kita pun dulu juga seperti itu. Ada proses belajar. Maka dengerin kata mama itu tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita ucapkan. Dengar ya sayang, dengar. Sepeda, ada jeda. Sepatu, ada jeda. Karena kalau kita mengatakan sepatu, sepeda, coba dong kata-kata sepeda tanpa kita jeda, juga anak akan mengalami kesulitan antara mengasosiasi kata dengan simbol tadi. Maka dijeda dulu, dijeda. Nah, itu harus kita ajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya adalah suku kata. Suku kata vokal itu A, I, U, E, O itu jelas kepada anak-anak. Satu huruf ini tidak akan bisa menjadi sebuah kata jika tidak ada A, I, U, E, O ini. Ya. Ini juga harus dijelaskan kepada anak-anak kita. Dan ketika anak-anak sudah mampu membaca ini, Mbak, mengerti huruf, mampu menggabungkan kata per kata, orang tua juga mengajarkannya ini dengan penuh sabar, maka yang harus selanjutnya kita lakukan ini adalah mengajarkan anak-anak kata dasar, kata imbuhan, akhiran, awalan, ini harus kita berikan. Misalnya sepeda, oke, depannya dikasih ber, akhirnya ini adalah awalan, jadi bersepeda. Nah, ini yang harus kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya, anak-anak ini yang sulit adalah meretensi, Mbak. Meretensi. Jadi meretensi bacaan. Ini mereka mengalami kesulitan. Mereka sudah mampu membaca satu baris, tetapi tidak tahu maknanya apa. Ya. Dan makna ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau setelah membaca, coba pahami. Orang terus menanyakan, apa yang kamu baca tadi, Dek? Jadi misalnya, Ali bersepeda bersama Khotijah, misal. Nah, ketika dia sudah mampu membaca dengan huruf panjang ini, maka tanyakan, apa Dek yang kamu baca tadi, Dek? Nah, itulah yang dinamakan anak-anak sudah mulai melatih meretensi sebuah bacaan. Dan ini sangat penting. Jika anak-anak membaca saja tanpa mampu mengerti pemahamannya, maka ilmu juga tidak akan terikat. Ini Mbak ya. Ini adalah bagaimana hal-hal apa saja yang harus dikuasai anak di dalam membaca. Tadi yang pertama adalah orang tua harus mampu menggunakan struktur kata dan mampu mendeteksi dan memanipulasi bunyi, mengajari anak mendeteksi, oh kalau hurufnya S dan E, nah, itu namanya mendeteksi. Dan mengasosiasi antara simbol dengan suara. Selanjutnya suku kata harus diberikan kepada anak-anak kita. Baik, mungkin itu yang kita berikan kepada anak-anak kelas 1, Mbak, kelas 1 SD. Ini yang harus benar-benar modal utama anak-anak untuk memahami cara membaca yang
Benar. Ya, kemudian kalau metode membaca itu sendiri seperti apa, Mbak? Banyak Mbak ya metode membaca yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Metode membaca untuk anak-anak yang mengalami memang benar-benar kesulitan di dalam membaca, orang tua ini harus mampu mengkombinasikan antara visualnya dengan auditory ya, dengan auditory dan dengan kinestetik. Ini tiga ini harus kita bisa simultan ya, harus bisa kita berikan kepada anak-anak ini dengan cara ini. Misalnya kalau kita memfungsikan tiga ini, termasuk kinestetiknya ya, kita bisa memberikan dengan 4 tahapan. Misalnya guru menulis sebuah kata. Menulis sebuah kata-kata ini ditulis di kertas. Ditulis di dalam kertas, di dalam sebentuk krayon, atau kita tulis di dalam pasir. Anak mencoba untuk meraba. Oh, Kak itu seperti ini ya. Oh, ini Kak loh. Itu akan tersimpan di memorinya. Jadi untuk membaca itu kalau memang anak kita sulit hanya visual saja, kita harus libatkan kinestetiknya. Kita harus libatkan untuk meraba kinestetiknya. Nah, ketika anak menelusurin dengan jari-jarinya tadi, kan anak-anak, oke, kamu pegang ini. Sekarang Umi bikin huruf K. Ini huruf K ya, ini K. Coba kamu pegang K. Ketika anak-anak menelusuri ini, maka dia memfungsikan kinestetiknya. Nah, ketika anak-anak menyaksikan tulisannya, ini K. Berarti kita sudah menggunakan indera visualnya ya. Panca inderanya visualnya ini sudah ini K. Ketika dia meraba, oh kinestetiknya. Setelah itu kan dia mendengar penjelasan dari kita. Artinya dia sudah menggunakan auditorinya. Jadi tiga ini yang harus kita fungsikan kepada anak-anak yang memang diantaranya kesulitan di dalam membaca. Cuman kadang-kadang orang tua ini kan terlebih kita ya mungkin hanya terpaku pada teks saja, buku saja, tanpa memberikan metode-metode yang lain. Ada juga metode kita melakukan dengan bentuk huruf membuat kartu-kartu. Nah, itu bisa kita lakukan. Misal Bunda membuat kartu A, membuat E, A, I, U, E, O dengan kartu-kartu ini. Maka kartu-kartu ini kita akan pasang-pasangkan dengan huruf-huruf berikut yang lain-lainnya. Nanti itu akan membentuk sebuah kata. Dari kata itu akan tersusun sebuah kalimat. Nah, ini yang harus anak-anak justru lebih senang ketika kita ajak cara belajar dengan cara bermain dibandingkan dengan hanya melihat saja ya, melihat saja. Banyak metode-metodenya, Mbak. Ini adalah metode yang biasa kita pakai, sebut dengan multisensori. Multisensori ya? Iya. Karena ada 3 tadi ya? Iya, multisensori. Jadi 3 tadi. Jadi kita sensor yang ada pada tubuhnya ini kita fungsikan semuanya. Ya, baik dari visual, dari auditory dan kinestetiknya. Yang disebut dengan multisensori. Dan orang tua bisa loh dipraktekkan di rumah. Bisa. Atau kita membuat kartu-kartu. Nah, kartu-kartu ini juga sangat berpengaruh nanti untuk anak-anak kita. Melatihan membaca ini luar biasa sebenarnya, Mbak ya. Ini metode multisensori. Ada juga metode yang bisa kita lakukan dengan cara menjiplak juga bisa, Mbak. Menjiplak? Ya, menjiplak atau meniru. Jadi anak-anak kita berikan, sebagai guru harus kreatif ya. Kalau sekarang mungkin orang tua harus kreatif. Kita berikan anak-anak, oh ini ya ikutin huruf K seperti ini, huruf M seperti ini. Mereka menjiplak, mengikuti bentuk-bentuk huruf. Ya, ketika anak sudah mampu mengenal abjad,
maka kita gabungkan menjadi kata-kata kembali. Ketika sudah menjadi kata-kata, ketika sudah dirajut, maka menjadi sebuah kalimat. Ya. Ini kalau metode yang kita pakai, yang tadi multisensori ya. Ya kalau yang ini adalah bisa kita sebut Gillingham ya. Gillingham. Metode ini, di mana anak-anak ini menjiplak huruf-huruf dijiplak, akhirnya dibentuk menjadi sebuah kata, dari kata membentuk kalimat. Ini banyak lagi Mbak sebenarnya metode-metode yang bisa diberikan kepada anak-anak. Metode sandi juga bisa. Metode sandi itu seperti apa? Metode sandi ini konsep pada prinsipnya adalah proses pemecahan sandi huruf-huruf yang ada pada gambar-gambar yang kita berikan. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah karton. Karton ini kita isi dengan bentuk-bentuk huruf. Nah, di situ kita berikan untuk anak-anak bermain, kita letakkan A, misalnya kita akan menulis kaki, kita pasangkan K dengan K, kita bilang Umi minta kamu menulis kaki, maka dia akan mencari huruf A sebagai tambahan dan I sebagai tambahan, sehingga dia membentuk, oh ini kaki. Bisa kita ganti, I-nya kita bisa ganti sama dengan K. Oke, kalau seperti itu Umi minta misalnya kuku, berarti hurufnya kita ganti I kita ganti U, yang apa I juga A-nya kita ganti U, sehingga akan membentuk sebuah kata kuku. Nah, sebenarnya metode ini bisa dilakukan oleh orang tua dan modalnya sederhana, murah meriah, asal Bunda mau kreatif. Jadi bundanya dituntut harus kreatif ya. Bunda harus kreatif, guru harus kreatif untuk anak membaca. Karena disadarin atau tidak bahwa membaca ini modal utama anak untuk meraih ilmu, dan kita yakin bahwa ilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, Umi, kan ada tuh anak yang nggak bisa membaca, Mi. Terlepas itu apakah karena dia tadi speech delay atau ada gangguan apa gitu ya. Ini gimana Mas sikapinya? Ya, memang ada beberapa anak yang sudah kita berikan metode, sudah kita berikan bentuk-bentuk permainan, tetapi masih sulit ya, masih sulit juga di dalam membaca. Maka kita harus memberikan individu ya, lebih kepada pelayanan individu. Kita harus berikan. Kita berikan misal latihan ini dengan cara mini-mix. Mini-mix ini kita berikan soal-soal yang maksimal, yang banyak kepada anak-anak, tapi bentuknya mini, bentuknya kecil-kecil. Misalnya kita tidak perlu menambahkan awalan atau akhiran, tapi kita kasih dulu aja kata-kata dasar dulu. Sering-sering anak-anak diberikan untuk membaca kata-kata dasar atau menulis kata-kata dasar saja. Misalnya buku, pena, ini kan hanya kata-kata dasar. Ini sering-sering kita berikan. Setelah itu kita sebelum memberikan ini kita harus bekerjanya ini secara terencana. Dikomunikasikan kepada anak kelebihan dan kekurangannya. Nak, kamu tadi sudah benar di soal yang pertama tadi. Selanjutnya soal yang kedua, kekurangan kamu kurang misalnya kamu menulis rumah. Kamu kurang menambahkan A di dalam kata rumah. Kamu terburu-buru memberikan kata H. Atau rumah, kamu lupa memberikan akhiran H. Ini harus dikoreksi dengan anak-anak kita. Jadi, ini salah, kamu kurang H-nya. Tidak. Tapi berikan dengan cara lemah lembut kepada anak-anak sehingga anak-anak mengerti kekurangannya. Ini yang harus kita berikan. Dan
berikan aturan main kepada anak-anak. Aturan main ini, kalau kamu nanti bisa membaca 3 huruf atau membaca 1 paragraf dari kalimat ini, kamu akan dapat bonus dari Umi. Nah, ini harus bisa kita berikan kepada anak kita sebagai motivasi, dan hindari mencari kata-kata yang rumit. Untuk anak yang baru belajar membaca, berikan kata-kata yang sederhana dulu. Walaupun memang di dalam silabus, anak harus mampu membaca 1 paragraf dengan baik dan benar. Tetapi kita kembalikan kepada anak. Ketika anak belum mampu untuk membaca 1 paragraf itu dengan baik dan benar, maka guru dan orang tua berikan saja kata-kata yang sederhana yang mampu dibaca oleh anak. Kata-kata yang sederhana. Kayak misalkan cuma 1-2 kata ya, Mi. Ya. Atau kayak misalkan tadi ya, kaki, buku, seperti itu. Itu sederhana, ya. Atau misalnya kita beli buku cerita, tetapi buku ceritanya ini jangan mencari huruf yang kecil, cari huruf yang besar-besar, bukan huruf balok ya, huruf yang tulisannya besar, bukan huruf balok, jadi huruf biasa, tetapi yang memang tulisannya besar, yang menarik untuk anak-anak. Ini juga bisa kita siasati dengan cara-cara itu, Mbak. Dan kata-kata untuk memberikan kepada anak-anak jangan yang rumit, yang sederhana saja. Misal, Sali bermain sepeda. Ingat nggak, Mbak, dulu kita belajar Wati, Budi, dan Wati. Pernah nggak Mbak mengalami belajar itu? Belajarnya Ibu Budi. Iya, ini Ibu Budi. Budi, Ade, Wati. Menurut kami metode membaca itu justru memang itu sebenarnya lebih dibutuhkan kepada anak-anak kita. Untuk belajar membaca, buku itu masih sangat relevan sebenarnya dibandingkan dengan tuntutan. Memang tuntutan hari ini harus anak kelas 1 harus mampu membaca dengan benar. Tetapi ketika anak belum mampu membaca dengan benar, maka kita dampingin dengan buku yang sederhana ini. Tujuannya apa? Supaya dia mampu membaca dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Nih, jika memang kalimat-kalimat sederhana ini kita tidak mampu, juga anak-anak ini tidak mampu juga, kita harus memberikan yang bentuk yang lain-lain, Mbak. Gambar-gambar atau angka, grafik-grafik, sehingga gambar-gambar itu menarik untuk anak-anak. Ini juga sangat penting ya, sangat penting juga. Selanjutnya, ini yang perlu kita sikapi. Apa tuh? Yaitu kita sebagai orang tua harus mampu punya 3 ini, Mbak, keyakinan kita. Kadang-kadang kita tidak sabar ya dalam menghadapi anak-anak yang kesulitan membaca. Tetapi ini sebagai patokan kita. Jika anak-anak kita ini sulit membaca, kita harus mempunyai sikap, mensikapi kekurangan anak kita ini. Kita harus berikan kompensasi, kita harus memberikan dispensasi dan toleransi. Kompensasi, dispensasi, dan toleransi. 3 ini yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak ini merasa termotivasi di dalam belajar dan percaya diri di dalam belajarnya. Kompensasi, dispensasi, dan toleransi ini harus diterapkan oleh orang tua dan guru. Apa ini maksudnya? Ya, kalau kompensasi, ya kita harus mengerti. Oh, anakku memang belum mampu membaca dengan baik. Maka saya harus berikan kompensasi nih. Kompensasinya apa nih? Supaya ilmu yang masuk kepada anak-anak ini tetap sama dengan anak-anak yang lainnya.
Misalnya anak-anak ini belum mampu membaca, anak-anak kita, tetapi di saat yang sama anak-anak harus ulangan sudah dekat, ulangan harian sudah datang, maka tidak ada salahnya untuk guru membacakan terlebih dahulu bagi anak-anak yang memang kesulitan dalam membaca, dibacakan. Ini adalah dispensasi ya, dispensasi yang diberikan kepada anak-anak, dibacakan dulu. Selanjutnya, kalau memang anak-anak ini kesulitan di dalam tes tulis, maka lakukan modeling saja. Lakukan modeling saja, yaitu fase-fasenya. Karena kalau fase modeling itu kan anak-anak memperhatikan, setelah itu anak meretensi, dan baru dia memproduksi apa yang dia pahami. Jadi kasih kompensasi. Misalnya begini, kalau memang dia tidak bisa membaca, maka dibacakan terlebih dahulu. Kadang-kadang orang tua ini gini Mbak, anak nih dapat tugas dari guru halaman 5 baca, sedangkan anak-anak belum mampu meretensi. Anak-anak itu nggak ngerti maknanya, juga belum mampu membaca dengan benar. Maka tugas orang tua, bacakan. Orang tuanya yang baca. Iya, bacakan terlebih dahulu. Bacakan, setelah itu simpulkan sehingga ketika anak sudah terbiasa mendengar bacaan dan menyimpulkan sebuah bacaan, anak akan meniru nantinya. Nah, meniru inilah yang harus diberikan oleh orang tua atau guru kepada anak-anak ini. Ini adalah dispensasi. Atau jika memang anak belum mampu untuk membaca dengan benar, menulis, misal guru mendikte atau guru menjelaskan anak-anak menulis, orang tua juga harus mempunyai inisiatif. Guru juga harus mempunyai inisiatif. Mungkin diberikan rekaman. Jadi ketika guru menjelaskan, anak merekam apa yang dijelaskan guru. Karena pada dasarnya mereka bukan bodoh, tetapi memang kesulitan di dalam membaca. Jadi untuk pemahamannya anak-anak ini sama dengan anak-anak normal. Maka ketika anak-anak ini belum mampu untuk pemahaman membacanya belum mahir, maka jika memang diberikan alat bantu seperti rekaman, itu sangat membantu untuk anak-anak. Nah, itulah yang bisa kita berikan toleransi, dispensasi kepada anak-anak. Jadi harus sebagai orang tua, oke, kalau memang anakku tidak bisa, maka aku harus kompensasi dengan apa ya? Oke, kalau tidak bisa, berarti aku harus kasih dispensasi apa nih? Jadi aku harus bertoleransi deh dengan anak-anak yang seperti ini, karena anakku ini juga titipan Allah. Maka pandai-pandai Bunda dengan guru untuk mengkomunikasikan kekurangan anak-anak kita, sehingga kita nanti sebagai guru juga nanti mampu kompensasi apa yang diberikan kepada anak-anak, dispensasi apa, dan tingkat toleransi seperti apa, sehingga anak-anak ini mampu memahami pembelajarannya seperti anak-anak yang lainnya. Jadi harus di 3 itu ya, Mi. Toleransi, kompensasi, sama dispensasi. Iya, itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Dan jangan lupa anak-anak juga harus dipikirkan alat bantu apa sih. Kalau misalnya anakku ini memang sulit membaca, alat bantu apa sih yang tepat gitu Mbak. Yang bisa kita berikan biasanya orang tua ini harus memberikan kata-kata buku yang kalimatnya sederhana dan buku yang memang hurufnya agak lebih besar dan tebal. Dan tebal pada huruf-huruf tertentu yang memang dia sangat kesulitan, itu kita kasih warna. Kita kasih warna. Kalau hijau ini B. Hijau B. Kalau biru D. Nah, sehingga anak-anak nanti akan merekam, oh hijau itu B. yang D ini adalah biru. Nah, ini bisa kita kita siasati
disiasati dengan pemilihan buku dan tulisan. Tulisan juga begitu. Huruf yang dibaca panjang, berikan spasi. Misalnya yang panjang. Yang misalnya diperbantukan. Oh, yang ada imbuhannya. Iya. Itu kan sudah panjang tuh, Mbak. Maka sebagai guru harus, oh ini anakku nggak mungkin bisa baca nih. Maka solusinya aku putus-putus dulu nih. Diperpanjang. Nah, ini harus, iya. Jadi harus cerdas deh kita untuk mensiasati anak ini, harus cerdas sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca, hanya kita marahin saja. Jangan ya. Tambah nggak bisa baca. Iya, tambah nggak bisa baca. Maka harus ada teknik-teknik tertentu. Atau bisa kita belikan reading pen loh, Mbak. Reading pen, yang buku yang ada pen-nya itu. Iya. Jadi nanti ketika ditekan pada satu kalimat, dia akan membaca sendiri. Dia akan bunyi. Nah, dengan bunyinya itu maka dia akan mendengarkan dengan seksama. Oh, ini bunyinya ini ya. Oh, bunyinya panjang. Oh, panjang. Maka dia akan merekam di dalam memorinya. Maka nggak mungkin anak nggak bisa membaca. Itu tidak. Tetapi bagaimana cara orang tua dengan guru mensiasati media-media untuk pembelajaran anak. Mungkin itu kali ya, Mbak ya, yang harus kita yang harus kita berikan kepada anak-anak ya, cara membaca. Metodenya juga sudah diajarkan tadi ya, metode sudah kita bahas ya, tentang metode membaca bagaimana. Terus juga tadi kita sudah kesulitan membaca pada anak kelas 1 SD juga sudah kita bahas ya. Nah, yang terakhir nih Mi, sebelum kita tutup, tips supaya anak lancar membaca. Ya, tipsnya gampang sekali. Jadi Bunda dengan guru harus ada kerjasama yang kuat, kerjasama yang hebat. Yang kedua, harus selalu menggunakan metode-metode yang memang metode ini yang menarik buat anak-anak. Berikan buku-buku yang bacaannya sederhana, memberikan buku-buku yang bergambar. Atau jika memang dia hobi menggambar, biarkan dia menggambar. Tetapi di sela-sela menggambar itu kita minta anak-anak untuk menuliskan apa yang telah dia gambar. Ini tips-tips ya, tips-tips. Jadi terlibat ya, Mi. Bundanya terlibat langsung. Jadi nggak sekedar hanya menyuruh anak untuk belajar lalu ditinggalkan. Iya, jadi Bunda terlibat di dalam belajar, terlibat di dalam permainan. Dan berikan permainan yang bermakna. Permainan yang memang menunjang untuk dia membaca. Berikan alat bantu seperti tadi sudah kita bicarakan ya, kayak reading pensil atau pulpen yang bisa membaca itu kan ada ya. Atau berikan jeda dalam ketika kita mengimlakkan kepada anak-anak mendete. Konsonan yang kita keluarkan bunyinya harus jelas dan jedanya, spasinya harus tepat kepada anak-anak kita. Ada dua modal yang utama, yaitu visual dan pendengaran, penglihatan dan pendengaran. Pastikan anak-anak pendengaran anak-anak kita ini tidak terganggu dan penglihatannya tidak terganggu. Dua ini harus kita pastikan. Ketika sudah pasti dua-duanya memang tidak ada gangguan, maka tinggal teknik yang kita berikan kepada anak-anak. Berarti dua ini komponen utama ya, Mi? Komponen utama di dalam membaca. Dan auditori. Iya, auditori ini luar biasa karena bunyi ini akan membentuk sebuah simbol, ya, sebuah simbol. Dan simbol ini nanti akan direfleksikan di dalam bentuk tulisan, ya.
Makanya mendengarnya luar biasa. Dengar. Begitu pula ketika anak melihat. Ketika kita anak-anak melihat, pastikan anak-anak mengulang dengan suara yang keras. Ini, kenapa kalau dengan suara yang keras, melihat dan audionya berfungsi. Apalagi kalau kita fungsikan ketiga tadi, audio, visual, dan kinestetiknya. Kita fungsikan tiga-tiganya, insya Allah dengan izin Allah anak-anak akan mengalami tidak mengalami kesulitan belajar, dan belajar itu akan mudah dan menyenangkan. Oke, Mbak Dara. Sebagai permainan ya, Mi? Betul, Belajar. permainan kartu, permainan apapun. Jadi apapun bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, metode-metode bermain, metode bercerita. Bercerita pun bisa loh kita jadikan membaca. Misalnya kita sudah bercerita dalam sebuah paragraf, maka paragraf itu kita putus-putus kalimat-kalimatnya. Dari sebuah paragraf kita putus menjadi sebuah kalimat, kalimat kita putus menjadi suku kata kita putus menjadi huruf-huruf. Itu juga sangat bisa sekali. Tergantung bagaimana Bunda dengan guru mempunyai kecerdasan memfungsikan segala potensi yang ada pada diri kita. Gitu ya Bun ya. Tips dari Umi Ani Iya. supaya anak bisa lancar membaca. Dan kuncinya cuma satu ya, Mi, sabar. Ya, sabar. Sabar, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah gitu ya mendampingi anak belajar, karena Betul. proses tadi ya, kalau proses itu nggak ada yang instan, jadi harus bersabar, menikmati prosesnya, melalui menjalani proses-prosesnya. Dan prosesnya nggak lama kok Bun. Kadang-kadang orang tua ini kan nggak sabar ya. Padahal proses anak membaca itu usianya hanya 7-8 tahun loh. Ini kan usia dini. Tetapi ketika nanti usia 8, Bunda juga tidak disibukkan untuk mendampingi anak membaca. Karena dia sudah bisa membaca. Di awal aja ya. Jadi nikmati saja prosesnya. Oke. Ada lagi, Mi? Cukup ya? Sebelum kita tutup, tentunya Umi akan memberikan closing statement-nya pada Umi. Iya, terima kasih Ayah Bunda. Kami SDS Kasih Ananda sangat mengerti kesulitan belajar anak-anak, maka kami menempatkan sumber daya manusia kami, guru-guru kami yang handal untuk mendampingi anak-anak, cucu, tetangga, orang-orang tercinta Bapak Ibu untuk menimba ilmu di SDS Kasih Ananda. Pastikan insya Allah kita akan memastikan pendampingan dengan tepat, pendampingan dengan nyaman, dan pendampingan yang sangat menjunjung tinggi karakter dan harga diri peserta didik. Terima kasih, daftarkan sekarang juga anak, cucu, tetangga tercinta di SDS Kasih Ananda 1. Oke, Mitra Jesi, di akhir perjumpaan, Yes, yang hujan deras ini, yang hujannya juga belum berhenti. reda-reda dan semakin deras rupanya, Masya Allah. Ya, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih juga buat Mitra Jesi yang sudah stay tune di 107.7 FM ataupun yang sudah meninggalkan like ya atau love-nya di siaran kami, di siaran Radio JC. Dan juga terima kasih sudah share ya. Ada ada yang men-share tayangan kita. Alhamdulillah. Dan akhir kata hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hujannya makin deras. Insya Allah, terima kasih.